lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Jadi kalor itu dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama konduksi atau hantaran, yang kedua secara konveksi atau aliran, yang ketiga secara radiasi atau pancaran. Apa beda dari ketiganya? Mari kita lihat. Yang pertama, konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui suatu zat. Cirinya ini ya, diingat-ingat, tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Jadi partikel zatnya tidak ikut berpindah. Contohnya ketika kita memanaskan logam. Misal ini ada sebuah besi ya, ini dipanaskan dengan api, kemudian api ini akan merambat ke tangan kita. Ya, otomatis tangan kita yang ada di sini yang tanpa menyentuh api secara langsung juga akan ikut terasa panas. Oleh karena itu, beberapa peralatan di sekitar kita itu diberikan yang namanya isolator atau penghantar panas yang buruk supaya ketika kita memegang benda tersebut tidak ikut terasa panas. Contohnya apa? Misalnya susuk penggorengan. Nah itu pegangan yang kita pegang dengan tangan kita itu kan terbuat dari plastik atau kayu, supaya kenapa? Ketika kita menggoreng ikan atau menggoreng apapun, maka tangan kita tidak akan terasa panas. Misalnya wajan, ada yang terbuat dari plastik itu di kupingnya, kuping wajannya ya. Kemudian setrika ya, bawahnya itu logam tetapi pegangannya terbuat dari plastik supaya tangan kita tidak terasa panas. Kemudian zat pengantar kalor yang baik itu dinamakan konduktor ya. Contohnya adalah besi, baja, kuningan, tembaga dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan zat yang buruk dalam menghantarkan kalor disebutnya isolator. Contohnya kayu, kaca, plastik, kertas dan masih banyak yang lain. Nah, itu tentang konduksi ya. Sekarang kita lanjut ke konveksi atau aliran. Adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikelnya. Ya, ini cirinya disertai perpindahan partikelnya. Tadi kalau konduksi tanpa perpindahan partikel zat, kalau konveksi disertai perpindahan partikelnya. Nah, konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis atau rho. Konveksi itu terjadi dalam zat cair dan zat gas. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Ketika kita merebus air ya, lihat ini ketika pemanasnya ditaruh di sebelah kiri, maka aliran konveksinya, ini lihat aliran panahnya ya, berawal dari bawah kemudian ke atas, kemudian dia muter ke bawah lagi dari pinggir sesuai dengan pemanas itu diletakkan. Kenapa bisa mengalir dari bawah ke atas? Logikanya air ya yang ditaruh di dalam misalnya panci yang bersentuhan langsung dengan api, maka otomatis yang bagian paling bawah ini dia akan panas lebih cepat daripada yang bagian atas. Nah, air yang suhunya lebih tinggi dia akan memiliki massa jenis yang lebih ringan ya. Rho-nya di sini yang bawah itu kecil dibandingkan yang atas, sehingga logikanya kalau dia ringan atau lebih kecil dia akan naik ke atas ya. Sedangkan yang di atas, air yang di atas ini mempunyai massa jenis yang lebih besar karena dia lebih dingin, otomatis karena dia lebih berat maka dia akan turun ke bawah. Jadi begitu arah aliran dari konveksi, dia akan muter ya. Yang sebelah kanan karena pemanasnya berada di tengah, maka aliran konveksinya dari tengah ke kanan dan ke kiri, jadi dia muter. Nah, yang ini ke arah kiri, yang ini dia ke arah
kanan ya. Konsepnya sama, row di bawah lebih kecil daripada row yang di atas, sehingga air yang hangat dari bawah dia akan naik ke atas, yang atas relatif lebih dingin dia akan turun ke bawah. Itu konveksi aliran air ya, zat cair. Bagaimana dengan konveksi udara? Nah, ini terjadi pada peristiwa angin laut dan angin darat. Kok bisa? Ya, coba kalian perhatikan gambar ini. Pada siang hari ya, ini ada daratan ya, kemudian ini ada lautnya, air ya. Secara logikanya zat padat itu akan lebih cepat panas dibandingkan zat cair. Kalau tidak percaya, ketika kalian merebus air dalam panci, coba kalian pegang antara panci dan airnya, pasti akan lebih cepat panas panci terlebih dahulu, baru airnya. Berarti kesimpulannya zat padat itu lebih cepat panas daripada zat cair. Otomatis ketika pada siang hari ya, daratan itu kan zat padat, dia akan lebih cepat panas daripada air laut ya. Karena di sini panas udaranya, otomatis tadi konsepnya rho-nya pasti lebih kecil daripada air laut. Jadi air laut di sini ya, udara di laut dia lebih besar. Nah, karena di daratan udaranya lebih panas, maka dia akan naik ke atas ya. Nah, dia akan naik ke atas. Kemudian udara yang di atas air laut ini dia kan rho-nya lebih besar atau relatif lebih dingin, otomatis dia akan berputar ke arah pantai atau menuju ke pantai. Nah, bertiupnya angin dari laut menuju ke pantai, nah disebutnya angin laut, terjadinya pada siang hari. Nah, kemudian yang kedua ada angin darat. Nah, tadi zat padat itu lebih cepat panas dan lebih cepat dingin. Nah, ketika pada malam hari, otomatis daratan ini dia mempunyai rho yang lebih besar daripada yang di laut. Nah, di laut ini rho-nya kecil, sehingga udara yang ada di laut ini dia akan naik ke atas ya, menuju ke pantai atau ke daratan. Dan udara yang ada di daratan karena massa jenisnya lebih besar, maka dia akan bertiup ke arah laut. Nah, udara yang bertiup dari darat ke laut itu dinamakan angin darat dan terjadi pada malam hari. Itu penerapan konveksi dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan konveksi yang lain adalah terjadi pada sistem pendingin mobil atau radiator atau AC. Kemudian pembuatan cerobong asap ya. Kemudian pada lemari pendingin atau kulkas ya. Itu contoh beberapa konveksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada radiasi atau pancaran. Adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, jadi tidak butuh perantara atau tidak butuh yang namanya medium ya. Contohnya panas api unggun bisa sampai ke orang yang ada di sekitarnya, jelas. Ketika kalian pramuka misalnya atau melakukan kemah, ada prosesi api unggun, kalian berada di sekeliling api unggun, maka meskipun kalian tidak memegang api ini secara langsung, tetapi tubuh kalian merasa hangat ya. Dari mana? Ya, ini karena adanya proses radiasi ya. Kalor ini berpindah tanpa melalui perantara. Contoh yang lain, panas matahari. Ketika siang hari yang terik kalian berada di luar rumah ya, meskipun kalian itu tidak ada perantaranya, maka tubuh kalian tetap akan merasa hangat, bahkan panas, tersengat oleh panasnya matahari. Itu merupakan contoh dari radiasi atau pancaran. Contoh radiasi yang lain, nah ini coba kalian perhatikan. Buaya pada siang hari ya, itu mulutnya dibuka sangat lebar ya. Nah, kenapa ini termasuk radiasi? Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin ya, misalnya ini buaya, dia memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Nah, kemudian
benda hitam dan benda putih mana yang lebih baik menyerap kalor atau secara radiasi? Nah, permukaan hitam dan kusam ya, wis ireng, peteng ya, kusam tidak mengkilap, merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Jadi jika dia menyerap kalor yang baik, juga sebagai pemancar yang baik. Sedangkan permukaan yang putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Oleh karenanya ketika pada siang hari atau misalnya di pantai, kalian ketika menggunakan pakaian yang berwarna hitam akan terasa lebih panas atau sumuk dibandingkan ketika kalian menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kemudian mobil juga sama. Kenapa cat mobil itu dibuat mengkilap? Karena supaya dia menyerap kalornya buruk, supaya di dalam mobil itu tidak terasa lebih panas ya. Oke, itu saja materi kita pada hari ini ya. Jika masih ada yang bingung ya atau belum jelas, silahkan kalian tanyakan melalui grup WA kelas ya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.